Bab 2500. Bertindak. Menara kecil langsung bertindak dengan berwibawa. Saat menerobos keluar dari tubuh Mile, menara kecil langsung menyerbu ke arah Cakra. Saat melihat menara kecil menerobos keluar, Cakra langsung mengerutkan kening. Seketika, dia langsung mengeluarkan tinjuan penghancur gunung. Satu tinju langsung memancarkan cahaya putih yang menyilaukan mata. Boom! Terdengar suara ledakan yang keras, cahaya putih langsung menghancurkan segalanya. Kemudian, Cakra langsung terpelanting puluhan ribu mil. Saat dia berhenti, lengan kanan sudah hancur dan tubuh fisiknya mulai retak. Tercengang. Semua orang langsung tercengang. Bahkan Mile. Sialan. Menara kecil begitu hebat. Cakra bukan alam inti suci, tetapi hanya alam semi inti suci. Tentu saja bukan alam inti suci pada umumnya. Lalu, Cakra juga tidak menyangka akan bertarung dengan menara kecil. Di kejauhan, Cakra menatap menara kecil dengan ekspresi wajah tidak percaya dan berkata, "Kamu." Menara kecil mendadak tertawa dan berkata, "Hanya ketua kuil kecil, benar-benar lucu sekali. Tak kusangka, kamu masih berani meremehkan menara nomor 1 dunia puluhan ribu surgawi. Kamu baik-baik bercermin, apakah kamu sanggup menaklukkanku?" Usai berkata, menara kecil menabrak ke arah kejauhan. Satu tabrakan ini langsung membuat dunia Xiandao menjadi ilusi. Kekuatan yang super menakutkan. Mile yang berdiri di samping juga langsung tercengang setengah mati. Sialan. Kekuatan menara kecil sangatlah menakutkan, hanya satu tabrakan ini sudah membuat Cakra merasa ketakutan. Di kejauhan, Cakra melihat menara kecil menabrak ke arahnya, ekspresi wajah langsung berubah. Dia mendadak mengayunkan cori lalu berubah menjadi aliran air yang panjang dan menyerbu ke arah menara kecil. Seketika, ruang waktu menjadi seperti air yang baru mendidih. Pada saat ini, menara kecil sudah semakin dekat. Boom! Seketika, aliran air yang panjang ini langsung menjadi debu. Cakra langsung terpelantung jauh, lalu saat dia berhenti, tubuh fisiknya sudah hancur dan hanya tersisa roh. Saat melihat kondisi ini, Mile dan lainnya yang berada di samping langsung terdiam. Di kejauhan, menara kecil mendadak tertawa dan berkata, "Hanya ini saja." Mile langsung terdiam. Cakra memelototi menara kecil dengan tatapan tajam dan emosi. Dia tidak menyangka dirinya dikalahkan oleh sebuah menara. Pada saat ini, menara kecil tersenyum dan berkata, "Semua orang kuil Xiandao, ayo serang serentak saja. Aku tidak takut dengan kalian." Mile pun terdiam. Ciwani mendadak berkata, "Majikan muda, kamu harus baik-baik mendidiknya." Mile langsung cemberut, sekarang dia saja tidak takut dengan ayahnya, apalagi aku. Biarkan dia berlagak saja, aku biasanya tidak akan bisa berlagak terlalu lama, ia seharusnya sama juga. Ciwani pun terdiam. Di kejauhan, menara kecil bergetar, kemudian satu persatu energi mengalir keluar dari tubuhnya. Pada saat ini, semua orang merasa menara kecil adalah sosok yang paling kuat di langit dan bumi ini. Cakra memelototi menara kecil dengan ekspresi wajah masam dan berkata, "Hancurkan menara ini. Hancurkan menara ini." Usai berkata, Master misterius kuil Xiandao langsung muncul di sekitar. Mile melihat sekilas, juga tidak ada alam inti suci. Saat melihat kondisi ini, Mile mengerutkan keningnya, apakah kuil Xiandao tidak ada alam inti suci? Tidak seharusnya seperti itu. Pada saat ini, menara kecil mendadak berkata, "Majikan muda, kamu lihat baik-baik bagaimana aku melenyapkan kuil Xiandao." Usai berkata, menara kecil langsung menabrak ke depan. Ia tidak pandai teknik seni bela diri, hanya pandai menabrak. Tapi, sudah sangat menakutkan.
Karena Lydia sudah merombaknya, ia mengalami perubahan yang besar, terutama kepalanya memiliki tanduk Yana. Tanduk itu bisa berhadapan dengan pedang biru gaib. Menara kecil langsung berhadapan dengan para master kuil Xiandao. Cara bertarungnya sangat sederhana, dia hanya menabrak dengan keras ke arah yang ada di depannya. Meskipun sembarangan bertarung, Mile dan lainnya menyadari para master kuil Xiandao tidak sanggup menghadapinya. Sekarang menara kecil sangat kuat. Meskipun master alam semi inti suci juga tidak bisa mengalahkannya. Pada saat ini, menara kecil menggunakan kekuatannya berhadapan dengan kuil Xiandao. Mile dan lainnya juga tercengang melihat semua ini. Deska yang berada di samping Mile berkata, "Apa perlu membantuku?" Mile memandang ke arah menara kecil yang ada di kejauhan. Saat ingin berkata, menara kecil yang ada di kejauhan langsung tertawa dan berkata, "Majikan muda, aku tak terkalahkan, tidak perlu membantuku." Mile pun terdiam. Ekspresi wajah Deska langsung sedikit aneh. Mile mendadak berkata, "Serang." Usai berkata, sekelompok master yang berada di samping menerobos keluar. Dia tahu, masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan damai. Jika tidak bisa diselesaikan dengan damai, maka harus membunuh semuanya. Pada saat ini, menara kecil mendadak menoleh ke arah Mile dan berkata dengan emosi, "Majikan muda, aku sudah bilang tidak perlu membantu." Mile mengedipkan mata dan berkata, Saat mendengar ini, menara kecil yang berada di kejauhan langsung berkata, "Majikan muda, aku akan menuruti perkataanmu." Mile berkata dengan ekspresi wajah datar, "Kembali." Menara kecil bimbang sejenak, lalu berubah menjadi cahaya kembali ke hadapan Mile. Menara kecil berkata, "Majikan muda, aku juga ingin membantumu." Mile memandang menara kecil dan berkata, "Apa kedepannya aku memanggilmu majikan muda?" Menara kecil berkata dengan refleks dan berkata, "Serius." Usai berkata, menara kecil teringat sesuatu dan berkata, "Tidak perlu." Mile menghela napas. Mile tentu saja tidak benar-benar emosi pada menara kecil. Sepanjang perjalanan, menara kecil terus mengikutinya dan saling membantu. Meskipun hari biasa terlihat sering bercanda, hubungan mereka cukup dalam. Sebenarnya, Mile juga mengerti dengan sifat menara kecil. Kenapa? Karena dia dan menara kecil memiliki masa lalu yang sangat menderita. Terus disiksa sepanjang perjalanan. Lalu sudah bersabar cukup lama. Sekarang bersusah payah mengubah takdir, tentu saja harus berlagak. Sebenarnya, Mile juga ingin berlagak. Namun, Mile masih bisa bersabar. Rendah hati. Master sesungguhnya rata-rata rendah hati, barulah memiliki kewibawaan seorang master. Setelah Tu dan lainnya bergabung, terjadi pertarungan yang sadis. Di kejauhan, Cakra melihat master pihaknya malah dikalahkan oleh Tu dan lainnya dengan mudah, langsung terkejut setengah mati. Sekarang dia menyadari, master dari dunia misteri begitu menakutkan. Cakra langsung berkata, "Bentuk formasi." Masih belum selesai berkata, sebuah pedang langsung menembus lehernya. Sraash. Darah langsung muncrat keluar dari tenggorokan Cakra. Mile langsung menyerang. Namun, dia tetap menyembunyikan kekuatannya, lalu kali ini tidak menggunakan pedang biru gaib. Cakra memandang Mile yang berada di kejauhan, lalu menyadari sesuatu dan tatapan mata dipenuhi dengan ketakutan. "Kamu?" Mile langsung menggerakkan jarinya. Sraash. Pedang biru gaib langsung menusuk ke dalam tubuhnya Cakra. Seketika, pedang gaib biru langsung menyerap energi yang ada di dalam tubuh Cakra. Pembunuhan instan. Saat melihat kondisi ini, semua master kuil Xiandao langsung terkejut setengah mati. Ketua kuil mereka mati begitu saja.
Harus bagaimana lagi? Pada saat ini, aura yang menakutkan langsung memancar keluar dari kuil Xiandao. Milei mengedipkan matanya. Aura Master Alam Inti Suci. Kuil Xiandao benar-benar memiliki alam inti suci. Milei memandang ke arah kejauhan, ada seorang senior berjalan keluar. Senior ini memakai pakaian yang sederhana. Dari penampilan luar, tidak mirip dengan Master Alam Inti Suci, melainkan orang tua yang akan mati. Senior itu berjalan ke hadapan Milei. Dia memandang Milei dan berkata, "Kamu adalah Master Alam Inti Suci." Milei menggelengkan kepala dan berkata, "Bukan." Senior itu tersenyum dan berkata, "Kamu sudah merendah hati." Milei tersenyum dan berkata, "Masalah sudah sampai tahap seperti ini, menurutmu harus bagaimana?" Senior itu memelototi Milei dan berkata, "Hal ini tidak mungkin bisa diselesaikan dengan cara damai." Milei tersenyum dan berkata, "Iya." Setelah itu, dia menoleh ke arah Tu dan lainnya, "Kalian berjuang lebih lagi. Ingat, jangan ampuni semua makhluk hidup yang ada di kuil Xiandao. Bunuh semua makhluk hidup." Saat mendengar perkataan ini, Tu dan lainnya langsung bergerak. Senior yang berada di depan Milei tersenyum dan berkata, "Berlagak sekali." Usai berkata, dia mendadak meninju ke arah Milei. Pada saat ini, Milei mendadak melemparkan menara kecil yang ada di tangannya ke arah senior itu. Menara kecil langsung terdiam. Boom! Terdengar suara ledakan yang keras, menara dan manusia bersamaan mundur. Setelah senior berhenti, dia melihat tangan kanannya penuh dengan luka. Saat melihat kondisi ini, senior langsung mengerutkan kening. Milei yang ada di samping juga sedikit kaget. Tak disangka menara kecil bisa melukai Master Alam Inti Suci. Benar-benar kuat sekali. Pada saat ini, senior itu memandang ke arah menara kecil. Saat dia mau menyerang, terdengar suara jeritan yang menyedihkan dari segala penjuru. Senior menoleh kepalanya dan ekspresi wajah langsung berubah. Karena dia menyadari Master Dunia Misteri sedang membunuh semua Master yang berada di Sekte Xiandao. Pembunuhan. Ekspresi wajah senior itu langsung masam, karena dia tidak menyangka perbedaan kekuatan kedua belah pihak begitu besar. Senior itu memandang Milei. Saat dia ingin berbicara, Milei mendadak tersenyum dan berkata, "Bunuh terus." Setelah itu, Milei membuka telapak tangan dan menara kecil mendadak menerobos keluar. Saat melihat menara kecil menerobos keluar, senior itu mengedipkan mata. Kemudian, tangan kanan membalikkan tangan, seketika langit dan bumi langsung terbalik. Akan tetapi, menara kecil tidak peduli, hanya terus menabrak. Duar. Satu tabrakan ini, langit dan bumi langsung hancur. Di waktu bersamaan, dunia Xiandao langsung mulai hancur. Pada saat ini, Milei mendadak membuka telapak tangan, seketika pedang biru gaib mendadak terbang keluar. Seketika, ratusan kepala Master Dunia Xiandao langsung membumbung tinggi ke langit. Satu pedang langsung menebas 100 kepala. Saat melihat kondisi ini, Master Dunia Xiandao yang tersisa langsung panik setengah mati dan mundur. Semua orang melihat Milei seperti melihat iblis. Di kejauhan, senior itu juga memandang Milei dengan ekspresi wajah ketakutan, "Kamu." Milei memandang senior dan tersenyum berkata, "Sekarang kita sudah boleh membicarakannya." Senior itu memelototi Milei dan berkata, "Kamu tahu siapa backingan Sekte Xiandao?" Milei merenung sejenak dan tersenyum berkata, "Aku bergerak sama sekali tidak takut dengan backingan, intinya pasti tidak lebih kuat dariku." Usai berkata, dia melambaikan tangan, pedang biru gaib terbang keluar, seketika ratusan kepala Master Sekte Xiandao langsung putus, darah pun membumbung tinggi ke langit. Milei mendadak berkata, "Musnahkan sekte ini."
Pemusnahan sekte bersambung.